setan yang ada di tengah-tengah kita itu bentuknya handphone. Apa? Apa Pak? Handphone. Ustadz sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu bos, mengalihkan perhatian supaya tidak dengar ceramah. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, bentuknya apa? Konsumsi. Setan itu lihat dulu apa isinya. Setan itu mengalihkan perhatian. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, bentuknya apa? Teman yang ada duduk di samping kita. Gimana bisa Ustaz? Ngajak pulang. Dia sunnah. Madu puki, kemudian. Setan itu, setan mak bulu-bulu. Dan setan seperti ini Pak susah diusir. Kalau setan yang tidak nampak, baca bismillah, lari. Setan yang bentuk manusia, dibacakan Yasin, tambah dekat. Nah, mudah-mudahan tidak ada setan di tengah-tengah kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di Makassar salawat begitu ikut semua jamaah Pak. Langsung ikut semua. Di sini nggak lihat Kak. Nah, saya minta penguat ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati yang diwakili oleh wakilnya, wakil Bupati. Cocok sekali ini, diwakili oleh wakilnya, cocok. Memang wakil tugasnya mewakili Kabupaten Sinjai. Bapak Kepala Kementerian Agama, bukan Republik Indonesia, Kabupaten Sinjai. Siapa lagi? Bapak yang mewakili Kapolres, yang mewakili Dandim. Lebih khusus sponsor acara ini, Bank Rakyat Indonesia. Kepalanya namanya Lukman Latif, yang tidak lain adalah adikku sendiri. Dari cabang Sinjai. Bapak, saudara-saudara sekalian, tanpa saya sebut, Bapak Ibu semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kali ini kita bercerita tentang tahun baru Hijriah. Kalau kira-kira saya tanya Pak, kenapa tahun baru Islam disebut tahun baru Hijriah? Pasti banyak tidak tahu. Ya toh Pak? Kenapa disebut tahun baru Hijriah? Ya memang begitu. Jangankan bapak-bapak yang tidak sarjana, sarjana saja banyak tidak tahu. Nah, kali ini saya mau cerita kenapa disebut tahun baru Hijriah. Hebat ini panitianya Pak. Satu ceramah, 3 acara. Ini namanya efisiensi. Supaya tidak banyak anggaran. Bagus orang Sinjai. Mas Empu nama Roa. Kan kalau mau boros anggaran 3 acara Pak, untuk pemborosan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ketika usia 1 sampai 40 tahun, Nabi semua senang. Saya ulangi, usia Nabi 1 sampai 40 tahun, orang Mekah sayang sama Nabi. Bahkan orang-orang Mekah memberi gelar, judul, cap atau panggilan kepada Nabi Muhammad sebagai Al-Amin.
orang yang dipercaya. Kenapa? Dari kecil tidak pernah bohong, maka diberi gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Ada yang disendai dikasih gelar Al-Amin? Ada? Sarjana ini Al-Amin, dapat dipercaya? Tidak ada. Kalau namanya Amin, banyak. Ya, 1 sampai 40 tahun. Ketika Nabi usia 40 tahun, Nabi mulai gelisah. Apa sebab Nabi gelisah? Dia kasihan lihat sekampungnya, dia kasihan lihat pamannya, dia kasihan lihat sepupunya. Kenapa ini kasihan orang di Mekah menyembah Latta, Manat, Uzza, dan Hubal? Patung dia sembah. Nabi gelisah. Kenapa disembah patung? Kenapa bukannya sekalian bikin patung dia sembah? Waktu itu Pak, orang Mekah 4 tuhannya. Latta, Manat, Uzza, Hubal. Dan orang bikin Tuhan berdasarkan status ekonominya. Yang kaya sekali, dia bikin Tuhannya dari emas. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya. Yang kaya. Yang miskin, dibawanya miskin, antara miskin dan kaya. Masyarakat menengah, dia bikin dari tembaga. Yang miskin, dari kayu. Yang miskin sekali, dia bikin Tuhannya dari tepung terigu. Dia bikin tangannya terigu, dia kasih air na tepung, nak kasih bikin kepalanya, nak kasih mata, nak bikin tangannya, bikin perutnya, bikin kakinya, baru nak sembah. Selesai dia sembah, namanya orang miskin lapar. Bahaya maluku ipa. Bunyi-bunyi perut nak. Nah lihat-lihat Tuhannya. Baru dia bilang, Tuhan, maafkan saya. Kita saling pengertian Tuhan. Sudah mati kusembah, sekarang saatnya Tuhan harus paham saya lapar. Dia lihat-lihat Tuhannya, baru ditutup matanya, diambil tangannya. Dia gigit tangan Tuhannya. Tidak berhenti kenyang, tidak kenyang-kenyang juga, masih lapar. Dia ambil kakinya. Masih juga lapar, dia ambil kepalanya. Masih juga lapar, dia makan sekalian satu Tuhannya. Sekejam-kejamnya orang Sinjai Pak, belum ada yang makan Tuhannya. Tapi Arab jahiliyah zaman Nabi, Tuhannya dia makan. Maka Nabi Muhammad gelisah, sengsara. Gimana kasihan ini? Akhirnya Nabi pergi kalau sekarang bahasa Jawanya bersemedi. Pergilah Cina sekarang itikaf, naik ke Gua Hira. Berenung di dalam Gua Hira. Bermalam. Nah, pada saat malam 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril, menampakkan diri sebagai manusia, lalu dipeluk badannya Nabi. Pakai letak. Jibril berkata, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, saya tidak tahu membaca. Dia ulang lagi, Iqra, baca, tidak tahu kamu membaca. Sampai ketiga kalinya, dalam riwayat dijelaskan, sampai Nabi sesak nafas. Tidak bisa lagi Nabi bernafas. Akhirnya Nabi mengucapkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat 5. Nah, diangkatlah Nabi menjadi rasul. Diangkatlah Muhammad, dilantiklah Muhammad menjadi nabi dan rasul. Sudah menggigil Nabi. Mekah ini letak turun. Dia panggil istrinya Khadijah. Sini dulu, sayang, yang sini dulu, sayang. Biasa kita panggil sayang istri tak? Pak, biasa. Itu bapak-bapak waktu Naji mau dilamar, na romantis. Hati-hati Kindi. Manya-manya Kindi. Sekalinya sudah ada anak dua jatuh, bilang sumpah matan dong. Masya Allah. Nabi dia panggil istrinya Khadijah. Naga kidai dingin saya, menggigil kak, selimuti saya. Masya Allah. Nabi berkata, selimuti kak, menggigil kak, kasihan. Khadijah menjawab, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Khadijah ambil semit, langsung diselimuti suaminya. Masih ada istri begitu di Sinjai? Masih ada, tapi sedikit Ustaz. Kira-kira kalau bapak pulang
3 malam tidak pulang. Tiba-tiba sampai rumah menggigil, ibu minta selimuti kak dulu. Langsung kita selimuti. Kira-kira langsung kita selimuti pak? Tidak, menginterogasi dulu. Boleh kayak kok? Dari mana kau diri? Mana HP-mu? Periksa dulu SMS. Itu di Makassar. Disinggahi padamu. Udah periksa dulu dari mana? Tapi istri Nabi tidak banyak tanya, selimuti saya, langsung diselimuti suaminya. Masya Allah. Mudah-mudahan istri kita yang ada di rumah begitu. Amin. Sudah nih. Lalu Nabi cerita kepada Khadijah, saya didatangi oleh malaikat. Lalu Khadijah berkata, tunggu nih, saya panggilkan pamanku, amureku. Siapa namanya pamannya Khadijah? Ada yang tahu? Naufal bin Warakah. Warakah bin Naufal. Nah, sudah, panggil. Sini. Pendeta, tapi bukan pendeta seperti sekarang. Pendeta yang tidak menyembah kecuali Allah. Jangan kita bahas urusannya orang. Ya, sudah. Datanglah pamannya Khadijah, lalu berkata, sesungguhnya Muhammad, kamu telah dilantik menjadi nabi yang terakhir. Kamu telah dilantik menjadi rasul yang terakhir. Dan satu saat nanti, orang yang ada di Mekah mengusirmu dari kampung halamanmu. Dan andai saja umurku panjang, maka pada saat itu ketika kau diusir dari sekampungmu, maka saya akan menolongmu kalau panjang umurku. Ringkas kisah. Setelah Nabi menerima wahyu, Nabi kemudian menyampaikan Islam ini kepada sahabat-sahabatnya. Tapi cara penyampaiannya belum broadcast, baru japri. Tahu japri? Jalur pribadi, belum punya broadcast. Semua orang tahu, tidak. Siapa yang dipanggil? Sahabatnya yang terdekat, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ngajak Utsman bin Affan. Dari golongan anak muda, Ali bin Abi Thalib. Golongan perempuan, Khadijah radhiyallahu anha. Tapi pada saat itu Pak, golongan yang paling banyak masuk Islam adalah budak. Apa itu budak? Beda pembantu Pak. Kalau pembantu digaji tiap bulan dan dia cerewet, dia bisa pindah Pak. Berarti nggak kerja di sini, dia cerewet sekali istrinya, pindah Pak. Itu pembantu. Yang namanya budak tidak digaji. Budak itu Pak hak milik, boleh dijual, boleh ditukar, boleh kasih orang. Namanya hak milik, sama HP. HP bapak punya, boleh kasih orang, boleh celup air lombok. Kenapa? HP ku. Itulah budak, hak milik, tidak punya hak dia. Banyak masuk Islam. Terkenallah yang masuk Islam, namanya Sumayyah. Istrinya, suaminya namanya Ammar. Anaknya namanya Yasir. Inilah budak golongan pertama yang disiksa. Disiksa Pak. Karena Abu Jahal waktu itu emosi. Kenapa dia Abu Jahal emosi? Karena dia merasa, ini Muhammad anak baru kemarin. Saya pamannya. Saya lebih terhormat di kalangan Mekah. Masa Muhammad anak baru kemarin langsung diangkat, dimuliakan? Tidak. Wah, Muhammad dimusuhi bukan karena ajarannya semata, tapi ini orang-orang yang sudah lama hebat merasa goyang kursinya. Baik, istilahnya di Makassar, berubah kok. Masa kau anak baru kemarin mau ambil jabatanku? Abu Lahab marah, Abu Jahal, ya, Abu Sufyan, termasuk Abu Goso. Marah dia mereka Pak. Akhirnya apa? Tangkap budak-budak yang masuk Islam disiksa. Salah satu diantaranya yang paling terkenal, Ammar. Anaknya namanya Yasir, istrinya namanya Sumayyah. Panggil, disiksa, ditanam
sampai di leher. Bayangkan Pak, ditanam dalam pasir, lalu dipaksa. Sumayyah katakan Muhammad pembohong, Muhammad al-Kazzab. Bilang kok Muhammad pembohong, saya lepaskan kau dari siksaan. Tapi apa kata Sumayyah? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tambah marah Abu Jahal. Akhirnya apa? Besoknya selesai dikubur sampai di leher, diikat. Lalu dia bilang Abu Lahab, Abu Jahal, Sumayyah, saya tahu kenapa kau bela sekali Muhammad. Muhammad kan gagal, gak lagi, magarat tak. Ku tahu barangkali kau sayang Muhammad karena kau jatuh cinta sama dia. Mupuji Muhammad tuh. Marah Sumayyah Pak, wanita budak. Marah, dia kumpulkan semua air liur yang ada di mulutnya. Lalu dia ludahi mukanya Abu Jahal. Abu Jahal, mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta. Kalau kita bahasa kita, itu mukamu lebih busuk daripada tai. Bayangkan, bangsawan, anggaplah ini orang terhormat, disinjai misalnya, lalu diludahi sama pembantu. Marah Abu Lahab, dia ambil tombak, dia hujankan tombak ke dadanya Sumayyah 3 kali. Mati Sumayyah karena la ilaha illallah. Manusia pertama yang mati syahid membela agama Allah, kaum perempuan namanya Sumayyah. Jangan menganggap enteng ibu-ibu di atas. Ibu-ibu pertama mati syahid. Bayangkan. Nah, sudah makin hari makin banyak orang Islam. Makin hari makin banyak. Dan golongan yang banyak masuk Islam semakin dilarang, makin banyak orang masuk Islam. Dan golongan itu adalah budak. Sudah ringkas kisah karena waktu terbatas. Akhirnya apa? Musyawarah ini orang-orang Arab jahiliyah, ya, kafir-kafir Quraisy, musyawarah. Dia bilang, saudara-saudara sekalian, ini Muhammad makin hari makin menjadi-jadi. Bagaimana caranya ini? Ada yang usul, ini bos, kirim Walid. Walid ini bapaknya Khalid. Kirim dia, ahli diplomasi, bawa dia, bujuk Muhammad. Datanglah Walid menghadap kepada Muhammad. Muhammad, capek nih orang berkelahi baku musuh bos. Jadi apa mau tak? Begini saja. Cari mako harta, apa kau mau? Kami kasih kau. Mau ke perempuan, saya kasih kau paling cantik. Mau ke jabatan, kami angkat kamu sebagai kepala suku paling terhormat. Kira-kira kalau kita dikasih begitu Pak, apa jawaban tak? Alemai, Masya Allah. Nabi tidak. Apa jawaban Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Andai saja matahari keletakkan tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti berdakwah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini orang hebat Pak. Banyak di antara kita. Bagaimana hukumnya? Haram. Bagaimana? Betul haram. Avanza. Oh iya, halal. Nabi tidak. Mati akal Pak. Baliklah dia. Dia bilang waduh, tidak mempan. Makin hari makin banyak masuk Islam. Tapi teror kepada Nabi pun semakin meningkat. Suatu ketika Nabi pergi di depan Ka'bah, lagi tawaf, tiba-tiba datang Abu Lahab. Abu Lahab marah. Kenapa? Dia bilang ini Muhammad. Masya Allah, sudah terang-terangan kamu mengajarkan agamamu. Selama ini kau sembunyi-sembunyi, sekarang kau terang-terangan, dimaki-maki. Tapi belum diserang secara fisik, baru dikata-katai. Tiba-tiba ada perempuan lagi. Perempuan melihat Nabi dihina. Akhirnya datanglah perempuan ini melapor kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah ini pamannya Nabi, saudaranya bapaknya Nabi. Kalau bahasa kita, Amore,
Kasihan itu kemanakanmu, dihina kodong di depan Ka'bah, dimaki-maki, dikata-katai. Nabi bilang, Hamzah, bagaimana kodong itu kemanakanku? Diam-diam sih kodong nggak melawan. Kasihan tuh nggak lihat, marah Hamzah. Dia bilang, kurang ngajar. Dia datangi Abu Lahab. Pada saat itu Hamzah baru pulang dari berburu, ada panahnya, ada pedangnya, naik kuda. Dia datang ke tempat musyawarahnya kafir Quraisy dekat Ka'bah. Turun dari kuda, dia datangi Abu Lahab. Tidak banyak tanya, dia datangi Abu Jahal dan Abu Lahab. Langsung dia ambil busur panahnya, dia tempelengkan di mukanya Abu Jahal. Wah, berani kau ganggu kemanakanku kalau saya tidak ada. Kurang ngajar kau. Kalau kau macam-macam, lakukan lawan. Apa? Mau? Wah, mundur Abu Lahab. Karena ini Hamzah Pak, rewa, jago berkelahi. Dua yang paling jago di Mekah waktu itu, Hamzah radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Sudah, tadinya Hamzah membela Nabi karena kemanakannya, lalu Hamzah radhiyallahu anhu datang ke Darul Arqam, tempat Nabi berdakwah, rumah tempat Nabi mengajarkan agama. Ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad, selama ini saya bela kamu, saya dukung kamu, saya lindungi kamu sebagai kalian darah kemanakanku, anaknya ke saudaraku. Tapi sekarang saya bela kamu karena saya beriman kepadamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hamzah masuk Islam. Setelah ini, orang yang rapat tadi ini di dewannya kafir Quraisy, Nabi bilang, Abu Lahab, banyak sekali bicaramu Abu Jahal. Apa nih? Masuk di Islam Hamzah. Tambah jago di Muhammad ini. Ada nih pelindungnya. Ini palapi arona tahu. Wah. Umar, waktu itu juga ada Umar. Mulailah Umar gelisah. Ini kita di Mekah berpecah belah. Ada bersaudara kandung, adik kakak, baku musuh. Ada anak dengan bapaknya, baku musuh. Ada yang sepupu satu kali, baku musuh. Gara-gara apa? Muhammad. Dulu Pak, dari dulu itu orang baku musuh bersepupu. Tapi dulu Nabi baku musuh, bersaudara baku musuh dengan bapaknya. Karena apa? Mempertahankan akidah La ilaha illallah. Di kampungnya orang kuliah baku musuh, tetangga baku musuh, suami istri baku musuh. Gara-gara apa? Beda calon bupatinya. Pace beleng-beleng namanya itu bos. Orang mau jadi bupati kau yang baku musuh, nah kasih kau jabatan. Kalau kepala dinas ya berharap sama kau masih bisa kepala dinas. Kalau salah picek kisede di beta yang didukung cik daki. Tapi kalau kita Pak, orang dapat mobil-mobil dinas, orang dapat rumah dinas, orang dapat pengamanan, orang dapat honor, orang dapat jabatan, kita makin musuh. Apa benda bodoh namanya itu? Rasulullah pada zaman itu waktu musuh kenapa? Akidah, bukan karena jabatan. Mudah-mudahan di Sinjai tidak terjadi begitu. Amin. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sudah Umar marah. Dia bilang, lebih saya pergi bunuh ini Muhammad sebagai sumber masalah. Selesai ku bunuh Muhammad, saya pergi menyatakan diri kepada Bani Hashim, sukunya Muhammad di rumah. Nyawa bayar nyawa, aman ke Makkah. Dalam berpecah belah. Yang penting sumbernya dulu diselesaikan, provokatornya sudah. Umar bin Khattab, dia ambil pedangnya, dia jalan di tengah kota Mekah dengan pedang terhunus, merah mukanya. Niatnya apa? Mau datangi rumahnya Muhammad dan membunuh Muhammad. Begitu di jalan ketemu sama orang Mekah. Lalu gimana bos? Buru-buru kamu kok? Mau kemana? Saya mau pergi bunuh itu Muhammad. Kenapa bisa? Gara-gara dia kita ada musuh di Mekah. Selama ini aman-aman kita, lama-lama ada ini Muhammad, kita berpecah belah. Saya mau pergi bunuh dia. Nah dia lagi ini yang ketemu.
Tidak salah bos. Semua masa orang lain mau kebunuh baru adikmu? Maksudnya apa? Itu adikmu Fatimah sudah masuk Islam. Betul kok? Jangan marah Umar. Kurang ajar. Orang lain saya musuhi gara-gara di Islam. Malah adikku sendiri yang masuk Islam. Dia balik haluan. Dia datang ke rumahnya Fatimah, adik perempuannya. Suaminya di dalam rumahnya Fatimah ada suaminya namanya Sa'id bin Sa'id bin Amar. Ada juga di dalamnya Abdullah bin Mas'ud. Dia ketuk. Gitu. Dia dengar dulu, langsung ketuk. Fatimah, buka pintu. Langsung tak bangka nasi. Mati lagi. Apa? Sembunyi semua. Langsung pura-pura tenang Fatimah. Kenapa tidak ini? Apa aja mau? Tolong tidak, kenapa kau? Ternyata kau sudah masuk Islam rupanya. Datang Umar, dia ambil lehernya Sa'id, suaminya adiknya, dia banting ke bawah. Karena Umar jago juga pak. Dia banting ke bawah, dia cekek lehernya sampai sesak nafas, hampir mati. Datang adiknya tarik Umar. Jangan kasih gitu pada suamiku. Kurang ajar kalian semua, kau berkhianat kepada kami. Dicekek. Fatimah marah, lalu dia bisik telinganya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Saya masuk Islam. Umar heran. Barusan ini adikku lawan kak. Pasti ada masalah ini. Enggak biasanya ini adikku membantah saya. Kali ini dia bantah saya. Pasti ada masalah ini. Ada yang penting. Umar mundur. Lalu kasihan melihat adiknya yang disikut berdarah di dirinya. Dan di satu tangannya Umar, dia mau lap itu. Dia bilang adiknya, jangan kau sentuh saya. Wah, barusan adikku ini begini. Duduk Umar sambil merenung. Dalam perenungannya, tiba-tiba Umar melihat ada gumpalan-gumpalan. Kalau kita sekarang kertas, tapi dalam itu tidak ada kertas, tapi apa? Daun kurma. Dibawanya Sa'id. Dia bilang apa itu? Jangan dekat-dekat. Apa itu? Bela-bela kok. Ini apa? Kitab suci. Kasih lihat kak. Yang tidak boleh. Ini untuk orang suci. Kasih lihat mah dulu. Akhirnya diserahkan. Dan Umar membacanya. Apa yang dibaca itu? Surat Taha. Nanti baca itu surat Taha pak. Baca Cik. Itu Umar terkenal tegas tapi lembut hatinya. Kita berharap polisi dan tentara seperti itu. Amin. Tegas tapi bicara kebenaran. Iya Ki. Sama preman jangan kok. Sama Ustaz. Hai Ustaz. Masya Allah. Umar baca surat Taha, lulu hatinya meneteskan air mata. Lalu Umar berkata, ini kayak membuat kita bermusuhan. Apa jeleknya ini? Lalu makasih ya. Akhirnya apa? Dia bilang sama adiknya, mana Muhammad? Aina Muhammad? Tidak mau kasih tahu. Mana? Tidak, nanti pasti kau lagi di sana. Jangan kau berusaha. Akhirnya diberitahukan Muhammad ada di Darul Arqam. Umar lalu menuju Darul Arqam, tapi tetap ada pedang di punggungnya. Dilihat. Begitu dia ketuk pintu. Maju Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar, mati, datang bawa pedang. Nah bilang Hamzah, tenang. Sama-sama preman Jawa, sama-sama orang Jawa. Preman Usam. Tenang. Tenang saja sampean. Nggak ada Rasulullah di dalam. Tenang. Kalau dia dapat hidayah, insya Allah niatnya baik, bisa masuk Islam. Tapi kalau niatnya jahat, gampang, borong. Tahu aja di dalam, borong. Begitu masuk Umar, Hamzah langsung masuk, langsung maju ke depan, dia ambil kepala lehernya Umar, dia banting ke dinding. Kenapa Umar datang bawa pedang? Saya datang bukan mau paducu bos. Mana Muhammad? Akhirnya kedengaran suara dari balik tirai. Nabi berkata, suruh masuk. Masuk Umar. Lalu berkata Umar, ya Muhammad, saksikan
la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Hari ini saya mengikuti ajaran. Seluruh sahabat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar lalu berkata, selama ini saya menghalangi dakwah kalian, maka mulai hari ini saya yang akan melindungi dakwah kalian. Kalau ada yang coba ganggu dakwahmu, nakke palapi arona. Bah, ini makanya Ustadz itu harus juga dekati tuh yang banyak-banyak, yang banyak tatunya, pakai anting-anting. Ah, itu dekati. Supaya apa? Kalau ada yang ganggu Ustadz, dia yang maju. Dan perlu itu, Pak. Akhirnya, ya, setelah Umar masuk Islam, kemudian dia datangi rumahnya Abu Lahab. Bayangkan jadi Umar, Pak. Dia datangi rumahnya Abu Lahab. Dia ketok pintunya Abu Lahab. Ya, kesempatan minum dulu, Pak. Kita kira gampang ceramah, Pak. Susah itu. Nah, lalu Umar dia datangi rumahnya Abu Lahab. Ketuk. Abu Lahab. Keluar Abu Lahab. Umar, kenapa kok? Siang-siang datang. Saya masuk Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kususai kok. Umar, Pak. Ini Umar, Pak. Terang-terangan. Dakwah Abu Lahab. Tidak sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Dia datangi rumahnya Abu Lahab. Dia datangi rumahnya Abu Jahal. Dia datangi Abu Sufyan. Dan menyatakan diri masuk Islam. Akhirnya pada zaman itu, dakwah mulai digencarkan secara terang-terangan. Makanya perlu kita didukung oleh kekuasaan, Pak. Perlu kita didukung oleh orang hebat supaya dia bisa melindungi dakwah. Ini maknanya orang Islam tidak boleh buta politik. Orang Islam harus berpolitik. Kenapa? Kalau kita tidak berpolitik, maka orang lain berpolitik dan kita akan dibodoh-bodohi. Kata Umar bin Khattab, tidak mungkin kau bisa laksanakan syariat tanpa kekuasaan. Tidak usah demo-demo, Pak, bikin pusing polisi. Tidak usah demo-demo, bikin pusing aparat. Bagaimana caranya? Jadilah anggota DPR. Perbaiki kita punya negara. Tapi nggak lagi orang, bagaimana udah anggota DPR Ustaz? Dia gak duit, beli baju kaos, beli jilbab. Juga masyarakat kita masyarakat yang munafik. Kasih baju kaos, siap, 5 suara aman. Begitu datang 500.000, siap, nasalai baju kaosnya. Jangan kipa. 500.000 2 kali makan habis, tapi dosanya, Pak, dibawa sampai mati. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya nanti di akhirat, keraknya dikiknya neraka. Okay. Tapi kalau Bapak mau tegas dan bukan calon, tak kasih tahu saja. Mohon maaf, Pak, sebenarnya calonku ini, tapi kalau kita kasih, Kak, saya terima. Tapi kalau itu harapan tak kita kasih, Kak, supaya kita tidak kecewa, bawa mesti pulang. Itu orang Islam, Pak. Umar bin Khattab, itulah makna hijrah. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sudah, Umar semakin berdakwah secara terang-terangan. Tapi siksaan pun semakin menjadi-jadi. Akhirnya apa? Sahabat hijrah ke Abbasiyah. Sampai itu kemudian Nabi perintahkan hijrah ke Madinah. Sahabat hijrah sembunyi-sembunyi. Tapi Umar secara terang-terangan. Dia sholat 2 rakaat dulu di depan Baitullah, lalu dia pidato, ayuhan nas, wahai manusia, penduduk Mekah, saya Umar mau hijrah hari ini. Siapa yang mau pisah kepalanya dengan badannya, halangnya. Pak, ini betul-betul ini, Pak. Oh, diharapkan orang Islam seperti ini, Pak. Masya Allah. Siapa yang mau janda istrinya, coba aku halangi saya. Umar hijrah secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Lalu putus asa orang Makkah, kafir Quraisy, musyawarah lagi. Saudara-saudara sekalian, Muhammad makin menjadi-jadi. Ada punya saran dari belakang usul. Saya, Pak Ketua, apa?
sogok uang, Muhammad kasih uang supaya dia berhenti dakwah. Apa dia bilang? Tidak mempan, bukan pejabat Indonesia. Kasih uang habis perkara. Bukan disenjai, bukan. Sana negara anak ampun orang. Kalau begitu, kasih perempuan, kirim perempuan paling cantik, seksi, kirim. Nah bilang, bukan orang Indonesia, ketemu perempuan loyo. Kebanyakan pejabat kita kasihan, istrinya sudah ada, cantik, masih nggak suka orang lain. Begitu ditanya, kenapa? Nah bilang, lobe istriku di rumah, Ustaz. Saya bilang, nah kita tunggu kasih lobe. Makanya ibu, jangan lobe ibu. Banyak tahu ibu nanti cantik kalau mau pergi pengantin. Batin, anak dampul muka, anak kira tembok. Kasih kuning, biru, jenggot merah, biru, abu-abu. Begitu mau tidur sama suaminya, la ilaha illallah. Das 3 hari tidak cuci, tidak pakai. Ada mana suami tadi nama Chandri. Pergi kantor, pelayanannya eksekutif. Naik pesawat, kelas bisnis, sampai di rumah, pelayanan ekonomi. Pakai dia ketawa. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, akhirnya ada yang mengusulkan dari belakang. Kalau begitu, bunuh saja. Jangan panjang cerita. Bunuh Wawan nih, kata ketua sidang. Tapi Muhammad kan ada keluarganya. Kita bunuh, Bani Hashim akan keberatan. Ribut kita. Dia bilang begini, Boroni. Semua kepala suku yang ada di Mekah ini terlibat. Akhirnya apa? Kalau Bani Hashim keberatan, dia akan menghadapi semua suku yang ada di sini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kapan? Jangan lama-lama. Besok saja. Malam kita besok ini. Ini keputusan rapat. Muhammad besok malam dibunuh. Catatan, tidak boleh bocor. Siapa yang kasih bocor ini rahasia, subversif, gangguan stabilitas negara, dihukum pancung. Setuju? Setuju. Keluar. Ada peserta rapat tidur sama istrinya. Nah bilang, ibu, apa kata adik? Apa rapat? Aku mau ngomong. Rahasia. Kau bisa aja aku kasih tahu ini. Yang kau mau ngomong apa? Muhammad besok mau dibunuh. Kodong. Jangan kau ngomong. Jangan kasih tahu orang. Kau bisa aja ini. Iya pak. Ini ibu besok dia pergi pasar. Jangan kau ngomong. Kau bisa aja aku kasih tahu. Rahasia. Ternyata yang ngomong-ngomong rahasia kau bisa aja. Akhirnya satu Mekah tahu. Gara-gara bocor dari ibu. Makanya ternyata dari dulu itu ibu susah dikasih rahasia. Bocor. Jadi pejabat-pejabat publik pak, rahasia jabatan jangan kasih tahu istri. Bocor. Apalagi kalau mau pengangkatan kepala dinas, jangan kasih masuk. Biasa masuk istri. Itu istrinya baik sama saya, selalu kena bawakan pisang. Jangan mau lagi ini mau. Dia sarjana. Tahu dia sarjana, yang penting si Koji kak. Ini masalah juga yang begini. Bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya diputuskan besok Muhammad mau dibunuh. Betul. Dikirimlah orang-orang yang jago berkelahi. Kepung rumahnya Muhammad. Ternyata Muhammad pun tahu rahasia ini dari intelnya Rasulullah. Siapa? Jibril. Muhammad, ada penyerangan besok. Siap-siap, ganti korek, siap di kopi. Nabi siap. Panggil Ali bin Abi Thalib. Ali, tolong ganti saya di tempat tidurku malam ini. Ali siap. Masya Allah. Tidur Ali. Dikepung rumahnya Nabi. Nabi membaca satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu surah ayat yang dibaca Nabi? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna aydihim sadda wa min khalfihim fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Di muka mereka kami pasang dinding, di belakang mereka kami pasang dinding sehingga tidak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Inilah yang ayat orang selalu baca,
kalau ada polisi lalu lintas rahasia di jalan tol. Ada mahasiswa itu dia bilang, balik-balik kita Ustaz. Kenapa kau bilang balik-balik? Saat itu Ustaz balik-balik. Dia bilang, ku baca ini ayat ditangkap ja.